Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Pramudia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini tuh saya akan membahas tentang sejarahnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ini ada masa kuno atau praklasik. Yang pertama ada perkembangan. Ilmu pengetahuan pada masa ini tuh masih bercampur dengan namanya kepercayaan, mitos, dan ilmu filsafat. Selanjutnya ada pemikiran ilmiah sebelum sistematis. Manusia ini mulai mencari penjelasan alam melalui observasi sederhana. Yang tiga itu ada sumber utama berasal dari Mesir, Mesopotamia, Cina, dan India. Selanjutnya ada tokoh dan penemuan. Yang pertama ada Mesir, perkembangan matematika dan kedokteran, misalnya itu kayak perhitungan geometri untuk pembangunan piramida. Yang kedua ada Mesopotamia, penemuan ini astronomi dan sistem penanggalan. Yang terakhir ada India dan Cina. Nah, penemuan itu ada jalan filsafat dan teknologi praktis seperti kompas, bubuk mesio, dan kertas. Nah, selanjutnya itu ada karakter ilmu, campuran antara ilmu, mitos, dan agama berdasarkan pengamatan langsung namun belum teruji dalam secara sistematis, yang tujuannya adalah praktis dan spiritual. Nah, kedua ada masa klasik Yunani dan Romawi. Yang pertama ada perkembangan. Ilmu pengetahuan mulai dikembangkan secara rasional dan logis. Muncul metode berpikir kritis dan deduktif melalui filsafat. Ilmu ini tidak hanya untuk ritual, tapi juga untuk memahami secara rasional. Kedua, ada tokoh penemuan. Yang pertama itu ada Thales, yang kedua ada Pythagoras, ketiga Aristoteles, keempat ada Archimedes, dan kelima terakhir itu ada Euclid. Nah, perkembangan ilmu matematika, astronomi, logika, dan biologi. Nah, selanjutnya ada karakter ilmu berdasarkan logika dan rasionalitas. Kedua masih bersifat filsafati dan teoritis. Tiga belum ada metode eksperimen terstandar. Keempat ada fokus pada pemikiran dan penalaran. Yang ketiga masa abad pertengahan Eropa. Nah, perkembangan ini ilmu pengetahuan di Eropa Barat mengalami stagnasi karena dominasi gereja. Namun di dunia Islam itu justru berkembang pesat. Jadi ilmu pengetahuan diterjemahkan dari Yunani ke Arab, lalu dari Arab ke Latin. Nah, di situ ada beberapa tokoh dan penemuan yang di Eropa. Yang pertama itu ada Thomas Aquinas, Roger Bacon. Mulai muncul semangat eksperimentasi. Nah, ilmu ini tuh banyak berfokus pada teknologi dan filsafat ekolatis. Nah, selanjutnya ada karakter ilmu. Yang pertama ada berorientasi religius, agama sebagai pusat ilmu. Kedua, otoritas gereja sangat kuat. Yang terakhir itu ada ilmu perkembangan terbatas dan sering dianggap sebagai pelengkap teknologi. Nah, keempat itu ada masa kemasan Islam pada abad ke-8 sampai dengan ke abad 13 Masehi. Nah, pertama itu perkembangan dunia Islam ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmu Yunani, Persia, dan India terjemahkan dari sistematisasi lalu dikembangkan. Berdirinya lembaga ilmu seperti Bait al-Hikmah, House of Wisdom di Baghdad. Nah, selanjutnya ada tokoh penemuan. Yang pertama ada Al-Khwarizmi, yaitu penemuannya ada matematikal atau aljabar. Ibnu Sina kedokteran, Al-Biruni astronomi dan geografi, Ibnu Al-Hayatam optik dan metode ilmiah. Nah, selanjutnya ada karakter ilmu berlandaskan wahyu dan akal, harmoni antara agama dan rasio. Kedua ada empiris dan rasional, menggunakan eksperimen dan observasi. Selanjutnya ada mendorong keterbukaan dan penerjemahan lintas budaya. Nah, selanjutnya itu ada masa modern. Jadi itu pertama perkembangan dimulai dari sekitar pada abad 15 di Eropa. Ilmu ini terlepas dari otoritas di gereja, lahirnya metode ilmiah modern. Perkembangan pesat di bidang fisika, kimia, biologi, teknologi, dan sosial. Nah, jadi di sini tuh ada penemuannya juga, ada tokoh-tokohnya seperti ada Copernicus, Galileo, Newton, yaitu revolusi ilmiah. Ada Darwin, evolusi, ada Einstein, relativitas, dan Pasteur, mikrobiologi. Dan di era kontemporer, revolusi digital tuh bioteknologi, energi baru, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakter ilmu. Pertama ada berdasarkan metode ilmiah, empiris, rasional, objektif, dan terstruktur. Selanjutnya ada sekuler dan bebas dari dan dogma religius. Selanjutnya ada bersifat seperti universal dan dinamis, selalu berubah mengikuti temuan baru. Selanjutnya ada kolaboratif dan multidisipliner. Nah, kesimpulannya
Jadi itu dibagi menjadi 5, yaitu ada zaman kuno. Ciri umumnya itu ada campuran mitos dan pengalaman. Karakter ilmunya itu praktis, spiritual, belum sistematis. Selanjutnya ada klasik. Ciri umumnya itu ada rasionalitas Yunani. Karakter ilmu itu logis, teoritis, dan deduktif. Dan zaman abad pertengahan didominasi agama Eropa, dan karakter ilmunya itu ada teologis dan skolatis. Dan pada zaman Islam, ciri umumnya itu harmoni akal dan wahyu. Karakter ilmunya adalah empiris, rasional, terbuka. Pada zaman modern, ciri umumnya itu ada sains, bebas, dan objektif. Dan karakter ilmu itu ada empiris, sistematis, dan dinamis. Itu aja, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada suara-suara yang lain dari masuk video ini, dan perkataan saya yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.